Jadi setiap peristiwa memang nggak semuanya tersimpan di kolbu. Kalau tersimpan di otak iya, karena 100 miliar. Di kolbu itu ya tersaring, tidak semua. Ya. Dan uniknya hal-hal yang berkaitan dengan emosi yang dahsyat tersimpannya di kolbu. Ya. Kita senang sama seseorang, nggak hanya ingat di sini, tersimpan juga di sini. Ya. Kita kesal sama seseorang juga, tersimpan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Para akhwat fillah, mau cakep? Mau cakep gak sih? Sekarang gampang, kalau mau cakep tinggal pantun. Makan durian dan dawet ayu. Akhwat fillah yang keren, I love you. Asik. Dari Cikini ke Gondang Dia. Aku begini karena dia. Asik. Itu lagu ya Mak Ranti ya. Ada sahabat-sahabat saya di depan, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, hari ini panitia ya meminta kami untuk berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya ya. Siapa yang dari kemarin sudah ikut hadir? Coba angkat tangan. Oh Masya Allah, luar biasa, 2 hari berturut-turut dengan hari ini, tetap semangat insya Allah ya. Dan selamat datang juga buat akhwat fillah yang hari ini baru berkesempatan hadir insya Allah ya. Baik, kita langsung saja karena waktu sangat-sangat tight ya. Jadi Bu Isa, panggilnya Bu Isa aja ya. Ya, Bu Isa mendapatkan ya judul untuk ini. Menghidupkan hati Ramadan setelah Ramadan ya. Namun sebelumnya bolehkah saya mengganti dulu kata hati menjadi kolbu Ramadan, boleh ya? Karena nanti akan ada sedikit perbedaan antara nanti istilah hati dan kolbu ya. Siap? Sudah siap ya? Insya Allah. Baik. Dan izinkan Bu Isa menjelaskan dari sisi ilmu, ada nama ilmu sekarang neurospiritual. Ya, spiritual kita yang dikaitkan dengan ilmu tubuh manusia, terutama ilmu tentang otak manusia. Ya, nah, jadi akhwat fillah, manusia ini rupanya Allah ciptakan dengan luar biasa ya. Sangat lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan rupanya manusia dipandu oleh 2 organ penting, yaitu akal dan kolbu. Ya. Dan seandainya kita kalau tidak punya kolbu, kita akan seperti zombie kayak gini. Mau? Tidak mau. Masya Allah. Baik. Judul tadi adalah kolbu Ramadan. Ya. Kolbu apa sih? Kalau Bu Isa bilang kolbu, kira-kira bagian mana yang dipegang? Oke, sini ya. Iya, baik. Kolbu ini ya, Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya, itu dalam Quran itu ya ada di 53 ayat. Dan kata kulub beserta turunan katanya dalam 104 ayat. Ya. Akhwat fillah, nanti setelah Bu Isa selesai presentasi dan kita mungkin ada tanya jawab, nanti ada barcode isi makalah aku. Tinggal diklik aja barcode-nya ya. Jadi nggak usah capek-capek nulis, tapi kalau yang memang senang kinestetik menulis silakan ya. Baik. Nah, sekarang kolbu sering diartikan apa? Hati. Baik. Hadis Rasulullah SAW yang sangat populer adalah ini.
Al-a wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu al-a wa hiyal qalbu. Jadi kalau dari hadisnya ya, hadis Rasulullah SAW ya, sebetulnya kata yang dipakai qalbu. Hanya di Indonesia masih diartikan oleh nenek moyang kita qalbu itu hati. Ya. Nah, jadi artinya seperti ini. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Siapa yang sudah pernah baca hadis ini? Angkat tangan. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi para ulama kemudian mencari tahu sebetulnya yang mana sih qalbu itu. Salah satu ulama terkemuka kita ini adalah namanya Imam Al-Ghazali. Mendefinisikan qalbu adalah daging bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sebelah kiri dada. Di dalamnya ya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Dada yang mana dada, Bu? Masya Allah. Ada apa di dada kita? Di dadaku. Itu salah. Jadi di dada secara anatomi ada paru-paru. Ada dua tapi, kanan, kiri. Berarti ini bukan yang dikategorikan qalbu. Karena tadi qalbu dikategorikannya apa? Berada di rongga dada sebelah kiri. Paru-paru di mana? Kanan kiri. Paru-paru bukan berisi darah tapi udara. Ya. Adakah lagi organ secara anatomi selain paru-paru di dada atau di sodar ini? Ini dia, ada. Namanya jantung. Memang jantung nampaknya di tengah tetapi cenderung ke kiri. Dia berongga dan di dalamnya terdapat darah yang warnanya hitam sekali. Darah warnanya apa sih? Merah. Cuman di jantung berkumpullah darah itu. Merah kalau dikumpulkan jadi darah hitam sekali. Ya. Maka kalau dari organnya, qalbu sesungguhnya merujuk pada organ jantung. Ya ini. Kenapa dibilang hati Bu Aisyah? Dulu ya nenek moyang kita belum sampai punya vocabulary jantung. Karena hati kalau dari anatomi itu ada bukan di dada tetapi sudah masuk abdomen, rongga perut dan sebelah kanan. Ini hati atau orang bilang liver atau hepar. Coba kalau qalbunya deg-degan pegangnya di mana? Pernah pegang di sini? Ya Allah, aku deg-degan. Nggak ada. Kalau teman-teman pegang di sini, ya itu sakit liver. Paham ya? Ya. Baik. Jadi Bu Isa hanya mau memberitahu bahwa qalbu itu organnya merujuk ke jantung. Tapi nggak apa-apa juga teman-teman bilang hati, tapi tetap pegangnya jantung. Makanya ada satu masa Indonesia ya mengartikan qalbu itu tambah lengkap lagi. Jantung hatiku. Jadi lengkap. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Dan gak usah nanti ribut di luar sana. Qalbu itu bukan hati. Bukan usah kayak gitu. Itu buat tambahan ilmu saja. Karena gak enak juga. Udah biasa kita ngomong hatiku, jantungku. Bahkan lagu A. Agim yang terkenal. Jagalah hati. Apa? Terus. Enak kan? Gak enak kalau diganti. Jagalah jantung.
Jangan kau kotori. Itu senam jantung sehat ya. Iya. Tapi organnya adalah jantung. Ini dia. Teman-teman sering nggak kalau foto begini gayanya? Terus ngomong apa? Ya Allah, Korea banget. Sampai juga Korea ya. Ini sebetulnya lambang jantung. Karena jantung manusia itu ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangannya masing-masing. Sebesar itu, taruh di dada. Nah situ. Ya. Coba bandingkan sama temennya, mana lebih besar? Siapa lebih besar? Gak usah minder yang lebih besar. Yang lebih besar tuh biasanya kolesterolnya aja yang lebih besar, tenang aja. Terus dia begini emang begini itu, ya. Ini lambang pembuluh darah. Jadi sekarang saya pengen ya, kalau lagi foto nggak apa-apa juga begini, tapi boleh nggak diganti? My kolbu, walaupun agak monyong sedikit, my kolbu. Bu Aisyah ada nggak sih yang nggak monyong? Kalau mau my kolbu memang agak monyong, tapi kalau nanti bentuknya ketawa, kolbi, kolbuku, kolbi, kolbi. Jangan kaf. Kalau kalbi, maaf, itu anjingku. Kalau kaf, kalbi itu. Ini kolbi, my kolbu. Ya, itu. Supaya apa? Supaya kita ingat kita punya kolbu, memang organnya merujuk ke jantung, ya. Bu Isa, bukankah selama ini jantung itu hanya untuk memompa darah? Ini yang duluan ilmuwan tahu. Ya, bahwa jantung sebagai pemompa darah, bawa nutrisi, bawa hormon, bawa mineral, bawa vitamin. Ya, nah ini nih. Nah, ini lihat nih, jantung asli nih. Ya, tuh. Sekepalan tangan kan ya? Cuman karena takut dijatuh satu, pegangnya dua. Ini padahal sekepalan tangan segini, ya. Tuh. Pernah makan jantung? Ya Allah, jantung kayak mana yang cuma sejempol. Ya, Masya Allah. Pernah makan jantung sapi? Nggak pernah makan. Siapa orang Bugis di sini? Orang Bugis Makassar. Itu kalau makan coto Makassar pasti ada jantung dimakan itu ya, jantung sapi ya. Iya. Nah ini dia. Apa yang menjadi jantung ini ya menjadi khusus, menjadi sebuah keistimewaan ya. Karena sebetulnya sewaktu berfungsi sebagai ya, sebagai pemompa darah saja ini sudah luar biasa. Kalau ada orang bilang sakit jantung, itu yang sakit itu berarti di daerah pembuluhnya. Bukan kolbunya, pembuluhnya. Aduh, saya dari kecil, misalnya ada yang bilang gitu, klep saya bocor, itu di dalamnya, klepnya. Ya, pintu untuk keluar masuknya darah, bukan kolbunya. Jadi yang mana posisi kolbu itu? Bu Isa sering juga sosialisasikan di mana-mana. Mungkin ada sahabat-sahabat sudah pernah dengar, nggak apa-apa saya ulang-ulang sengaja agar tambah paham ya. Jadi tahun 91 ada penelitian oleh Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, kemudian diikuti tahun 2000 dari Lituania. Ternyata jantung manusia di serambi kanan, pernah dengar kata serambi kanan? Pernah belajar biologi? Tidak kabur ke kantin? Oke, serambi kanan sebelah sana. Ini ya. Ternyata di situ ada sel otak. Sering diistilahkan neuron. Pasti di antara kita mungkin ada teman sejawat. Ada teman-teman dokter ada nggak sini? Hadir? Masya Allah, terima kasih bisa hadir. Teman-teman juga yang bekerja di kesehatan pasti pernah belajar anatomi ya. Tetapi bahwa di jantung ada neuron itu baru tahun 91 terbongkarnya. Apa neuron itu Bu Isa? Neuron itu sel otak. Ya. Loh kalau gitu di otak juga ada? Iya. Nah kalau di jantung jumlah neuronnya sekitar 40.000 neuron. Di otak berapa? Di otak lebih banyak lagi, di otak
Nah ini otak ya. Iya. Boleh angkat tangan kanannya? Mau ikut Mbak Airin tadi? Iya. Tepuk teman sebelah kanan. Tanya, teman-teman punya otak? Apa jawab temannya? Alhamdulillah. Takut lupa. Ya, punya otak semua ya? Alhamdulillah. Otak manusia Allah ciptakan, ada otak besar, ada otak kecil terbagi dua. Di dalamnya ada sel otak namanya neuron, jumlahnya lebih banyak. Kalau tadi di jantung ada berapa? 40.000, di otak 100 miliar. Kayak apa kerjanya sih? Kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Masya Allah. Saya makanya sangat menghargai adik-adik yang berumur generasi baru. Saya mau cari teman yang lahir tahun 60-an, ada di sini? Hah? Jadi Bu Isa tinggal sendiri? Astagfirullahaladzim. Betulkah tinggal sendiri? Saya lahir tahun 60-an, tepatnya 68 bulan Desember. Masih ada. Oh, 1, 2. 60-an. Iya 60-an. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan. Tapi sudah mulai sangat sedikit, Bu. Kita sudah hampir punah. Ya Allah. Siapa yang lahir tahun 70-an? Oh, masih banyak. Bersyukurlah ya. Masih ada teman. 80-an. Oh, ini yang datang 80-an. Ya, memang usia-usia ini yang sudah mulai banyak masalah ya. Makanya pada datang. Setiap aja Kak Lim datang. Yang lahir 90-an. Banyak juga nih Gen Z-nya ya. Alhamdulillah. Ya. Tahun 2000-an dan hadir di sini. Ya Allah ya Rob. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, semakin baru lahirnya, semakin canggih otaknya. Tenang, yang tahun 60, 70 tenang. Memang kita nggak canggih tapi kita tangguh. Tetap nggak mau kalah. Ya, ada sahabat saya di depan ini semuanya ya, yang 70-an, tangguh mereka. Coba tanya sama mereka, saking tangguhnya ya, dulu karya yang dihasilkan semua karya tangguh. Buktinya apa? Zaman dulu televisi rusak dipukul. Jadi betul. Ya kan? Ya, siapa masih dapat? Dapat, Masya Allah. Makanya kita dulu, kalau kita nakal, dipukul jadi betul. Sekarang anak sekarang nggak boleh dan nggak bisa. Mana ada televisi yang dipukul sekarang? Ada? Nggak ada. Sekarang peralatan itu soft touch. Maka anaknya juga harus soft touch. Zaman dulu kita kalau disuruh sholat dipukul pantat kita sholat. Zaman sekarang begini, sholat nak, ayo nak sholat, yuk disolek pipinya, nak sholat, ayo, Masya Allah. Ya gitu ya. Iya. Kok canggih Bu Isa? Iya betul canggih Masya Allah. Dan ini betul-betul ada kabelnya. Ya. Memang sih sewaktu dia tersambung, ini satu peristiwa yang luar biasa. Ada peristiwa kimia di sini, ada peristiwa fisika di sini, Masya Allah. Maksudnya apa Bu Isa? Jadi apabila kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengecap sesuatu, menghidu sesuatu, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, maka otak kita saling sambung menyambung, membentuk memori, membentuk ingatan. Ini dia, seperti ini. Dan ingatan ini supaya teringat lebih lama harus diulang-ulang. Maka pada saat diulang-ulang kabelnya berulang dan semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Itulah makanya di dalam pelajaran harus ada pengulangan. Kita mau hafal Quran ada namanya istilahnya apa? Itu tersambung. Kalau kita kenalan ya, Mbak Airin saya sudah berapa kali ketemu, makanya dari jauh langsung udah tahu tadi, oh Mbak Airin. Gitu, sudah gitu ya. Iya, kenapa? Otak saya sudah tebal. Mak Ranti juga begitu, udah tebal. Dari jauh saya udah tahu Mak Ranti nih. Dari 1 kilo, udah tahu. Saya udah tebal sini. Ya,
Paham? Nah, ternyata bukan hanya di otak saja terjadi seperti ini, di kolbu juga ada. Nah, Masya Allah. Kita besarkan ya. Gini. Makanya sering gak dengar ya, filsuf mengatakan, seniman mengatakan, wajahmu terukir di kolbuku. Pernah dengar itu? Berarti tersimpan. Maksudnya tersimpan, tersambung kabel-kabelnya itu. Ya. Jadi setiap peristiwa memang gak semuanya tersimpan di kolbu. Kalau tersimpan di otak iya, karena 100 miliar. Di kolbu itu ya tersaring, tidak semua. Ya. Dan uniknya hal-hal yang berkaitan dengan emosi yang dahsyat tersimpannya di kolbu. Ya. Kita senang sama seseorang, nggak hanya ingat di sini, tersimpan juga di sini. Ya. Kita kesal sama seseorang juga, tersimpan di sini. Ya, sangat tersimpan apalagi itu. Ya. Kita marah pada seseorang, peristiwanya juga tersimpan di sini. Makanya dikatakan kesal, marah, sombong, ya, sedih, takut itu penyakit kolbu. Kenapa dia tersimpan? Walaupun nanti kita akan belajar juga ada yang namanya otak emosi. Yang mana Bu Aisyah otak emosi? Ada di kepala kita. Ini ya izin saya buka dulu nih otaknya. Ini otak besar dibuka ya. Tuh dibuka, Allahu Akbar. Itu terdiri dari ini yang bawah otak kecil, ini otak emosi. Juga sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan lagi tangannya. Segitu otak emosi masing-masing. Pernah waktu kecil begini? Itu bukan hanya ingin nonjok, tetapi mau bilang ini otak emosiku. Jadi di sini, di dalam otak dan di sini. Itu otak emosi sebetulnya. Jadi rumahnya emosi di otak. Ya. Tetapi peristiwa yang berkaitan dengan emosi yang sangat ekstrim itu bukan hanya tersimpan di otak, di depan, tetapi juga di kolbu. Ini yang bahaya. Kenapa bahayanya? Ini dia bahayanya. Karena ternyata, Masya Allah, Allahu Akbar ya. Kolbu kita ini punya otak ya. Jadi sistem saraf pada jantung disebut otak jantung, memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya apa? Yang tersimpan di jantung ya, ini akan mempengaruhi otak kita. Jadi jantung bisa bicara sama otak. Mungkin otak kita ya menganalisa bahwa orang itu sebetulnya baik. Tapi karena jantung kita menyimpan kekesalan, kemarahan dan sebagainya bertahun-tahun, kadang jantung bilang sama otak, itu cuman ya baik di luar saja. Gak mungkin. Bisa gitu. Itulah makanya tadi Rasulullah sampaikan apa? Apabila mudghah ini baik, baik pula seluruh tubuh. Apabila mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Karena ini bisa ngomong. Bisa ngomong. Masa sih Bu Isa? Iya. Dia ada poros khususon. Yang warna kuning-kuning tuh, persarafan. Ya. Makanya sering kita bilang ada istilah suara kolbu. Pernah ada? Atau kalau misalnya kita pakai istilah lama, suara hati. Mana suara hatimu kan gitu ya. Itu karena emang bisa bicara. Kita bicara. Bertahun-tahun, ratusan tahun kita merasakan ini. Hanya memang baru tahun 91 tadi ditemukan bahwa oh ini bagian ini yang menyimpan memori. Bagian ini yang menyimpan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan emosi yang ekstrim.
Siapa yang sudah menikah? Alhamdulillah. Kira-kira lebih tertanam wajah suami atau wajah anak-anak? Yang mana? Alhamdulillah ya Allah, dua-duanya ya. Kalau peristiwa, yang mana? Belum nanya udah jawab suami. Nggak apa-apa, sekalian sesi curhat ya Mbak Airin ya. Iya. Yang mana yang tersimpan kekesalan-kekesalan pada suami kah atau pada anak? Oke. Maaf ya, saya mengangguk universal. Karena Bu Isa juga begitu. Apalagi kalau belum belajar. Apalagi kalau kekesalan-kekesalan itu kita simpan di kolbu. Bagaimana sih cara nyimpannya? Dia tersambung-sambung kayak gini. Simpan. Ya, simpan. Bahaya itu. Apa bahayanya Bu Isa? Ternyata, oh Masya Allah. Ada penemuan lagi, ya, walaupun sebetulnya sudah jauh hari Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, Imam Al-Ghazali menemukannya tahun 1110. Kata Imam Al-Ghazali, walaupun belum ada alat pendeteksi kolbu saat itu, belum ada MRI, belum ada CT scan untuk kardio, ya, tapi Imam Al-Ghazali dapat petunjuk dari Allah. Allah menyampaikan pada Imam Al-Ghazali, di jantung itu ada titik kolbu dan di dalam titik kolbu itu ada suara Tuhan. Ternyata bukan titik ternyata. Ya, ternyata nggak sebesar titik. Ya, jadi kolbu ini nggak sebesar titik. Justru sebesar mata. Maka ada istilah mata ajaib. Atau mata kolbu. Karena sebesar mata. Cuma kan waktu itu ya Imam Ghazali menganggapnya titik. Karena titik aja penting gitu. Maksudnya kecil. Coba teman-teman begini deh tangannya. Kan gini ya. Serambi kanan tuh yang sebelah sini nih. Di sini nih. Kebayang ada mata di situ? Bisa kebayang ada mata situ? Oh, disitulah mata hati atau mata kolbu. Atau kalau Bu Isa besarkan kayak ginilah besarnya. Ya. Nah ini. Terus kenapa mata ya titik kolbu itu ada suara Tuhan? Ternyata barulah tahun 1998 ada sebuah institusi yang dibangun oleh Arab Saudi bekerja sama dengan London atau Inggris UK untuk meneliti kolbu. Sehingga apa? Mereka mendapati para ilmuwan yang bergabung dengan para ulama ini mengatakan di dalam kolbu tadi ini ada suara Tuhan. Jadi semua manusia yang lahir ada suara Tuhan, sudah terbentuk sambungannya. Tetapi saat itu sambungannya masih tipis. Harus diapakan? Ditebalkan. Dengan apa? Itulah. Dengan mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, ya, zikrullah, baca Quran, itu untuk mempertebalkan. Cuman kadang sambungan tipis itu tertutupi dengan peristiwa-peristiwa tadi yang menyedihkan, menjengkelkan, ya, bikin takut, bikin cemas, itu sering ketutup tuh, ketutup dia. Ya, kita tahu menikah ini ya adalah sesuatu yang sangat indah. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tentu yang perintahkan Allah Ta'ala. Ya. Jadi waktu nikah, kita dengar khotbah nikah, suara Tuhan tentang pernikahan itu luar biasa indah dan tercatat di Lauhul Mahfuz, itu akan tebal kabelnya. Tapi dalam perjalanan menikah, mulai. Senyumnya udah gak bisa. Abi. Udah mulai. Abi. Kamu kayak gitu. Maka mulai ada sambungan di kolbu peristiwa menjengkelkan itu. Apalagi kalau nggak taklim. Saya pernah begitu sebetulnya. Ya. Tahu sih. Suami itu jembatan surga kita. Tapi mulai kesal gara-gara apa?
sikap-sikapnya, perilaku-perilakunya yang waktu itu saya juga padahal sudah dokter ya, kami berdua dokter, tapi belum sampai lagi penelitian bahwa oh laki-laki kayak gini, perempuan kayak gini. Maka waktu Bu Isa belajar tahun 2006 tercerahkan. Wah. Dan akhirnya sambungan-sambungan kekesalan, kejengkelan, kemarahan 4, 5, 6 mulai dibuka supaya tidak terikat kuat. Ya, mungkin sering teman-teman dengar Bu Isa cerita dan mungkin media sosial men-sharekan segala macam. Laki-laki kayak gini, laki-laki perempuan gini, laki-laki gini, perempuan begini, ya kan ya? Iya. Di antaranya adalah apa? Saya suka ulang-ulang ini, suka sekali saya ulang-ulang ini. Walaisa zakaru kal untha, itu harus diulang-ulang di dalam ya ucapan kita agar masuk di otak kita arti bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ya, hafalin. Ali Imran ayat. Walaupun itu tidak satu ayat, dia seperempat ayat. Tapi diteliti ilmuwan banyak sekali. Ya. Nah sekarang, sudah sampai, sudah dimasukkan di otak, sekarang kita masukkan kolbu kita. Ya. Walaisa dzakaru kal unsa. Ayo jawab. Yuk baca. Walaisa dzakaru kal unsa. Biar masuk di sini. Jadi sebetulnya sudah ada di dalam jantung kita itu ya ayat ya walaisa zakaru kal untha, tapi pada saat kita lafazkan berulang dia tebal. Cuman sayangnya sebelum belajar ini sudah terlanjur juga ada sambungan yang tebal tentang kekesalan apa wajah laki-laki. Terutama 10 menit sampai di rumah. Kita sudah sambut dengan senyum karena kata guru-guru kita kalau suami datang sambut dengan senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah. Ilmu kan di sini kan? Ilmu di sini. Mulai ya kesal gara-gara pas senyum tidak dibalas. 5 menit senyum tidak dibalas. Menit ke-6 salah sangka. Mulai ya kolbu yang mungkin sering baca berita-berita dari majalah kah, koran zaman dulu, pos kota dan sebagainya. Ya mulai dia bilang, suamimu gak suka sama kamu. Dan dalam menit ke-6 otak kita dan kolbu kita juga ngomong apa? Oh dia gak suka pulang ke rumah. Dan menit ke-7 yang mukanya tadi mulai masih cantik begitu, menit ke-7 sudah mulai. Menit ke-8 kita bilang sama suami apa? Kalau gak suka pulang gak usah pulang. Banyak suami-suami bingung termasuk suami saya dulu. Apa dia bilang? Siapa yang gak suka pulang? Ternyata apa? Baru tahu tahun 2006. Bahwa memang laki-laki 10 menit pertama sampai di rumah karena ada hormon namanya testosteron, apapun perasaannya, mukanya kayak gini. Yang sudah pernah lihat saya cekokin sengaja. Supaya ingat. Antara otak, akal, dan kolbu masukkan. Makanya kata suami saya, siapa yang gak suka pulang, terus saya nyolot. Itu mukanya kayaknya gak ikhlas banget pulang. Apa kata suami saya? Salah apa lagi saya? Pulang salah, gak pulang salah. Gara-gara muka ini. Padahal ternyata laki-laki yang menjadi suami kalau pulang dia senang sekali lihat istrinya tersenyum. Itu saya baru tahu tahun 2006. Maka mulai saat itu walaupun belum dibalas, saya tetap senyum. Pas dia jalan ke dalam rumah, duduk, ambilin minum. Karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya? Apakah itu senyum ibunya? Apakah itu senyum anak perempuannya? Apakah itu senyum istri orang lain? Maka jangan kalah.
Karena zaman sekarang di kota besar rumah dempet-dempetan. Kadang suami datang, istri masih di dalam rumah. Ada tetangga ibu-ibu yang nyapu-nyapu gitu kan. Suami saya namanya Prianto, panggilannya Pak Toto. Coba bayangin, dia baru turun dari mobil, ada ibu-ibu yang nyapu. Udah pulang Pak Toto. Lihat, dia udah dapat senyum dari istri tetangga. Sementara kita di dalam rumah. Tadinya sudah mau senyum, tapi mendengarkan percakapan itu. Pas suami masuk dengan muka rata, kita juga tambah rata. Ngomong apa? Terus karena punya pengalaman ini bertahun-tahun selalu mukanya begini pada saat ketemu istri. Apa saya bilang? Kalau sama orang lain aja ketawa. Sama istri aja. Ada yang sama? Teman-teman tidak sendiri. Tapi sejak 2006 ya Allah. Ternyata laki-laki begini. Makanya saya langsung tahu, ya Allah, tetaplah senyum walaupun belum loading. Saya pernah riset suami saya, teman-teman. Beliau bukan 10 menit, 13 menit. Lama banget. Jadi tetaplah senyum. Karena ini kalau nggak tahu ilmunya, ini yang tersimpan di kolbunya para istri. Ya, itu yang jadi sedih. Oh, dia memang dari dulu nggak pernah suka aku. Siapa yang sering minta jemput suami pulang taklim kah, pulang kantor kah, pulang pasar? Ada? Senang dijemput suami? Senang, tapi pas buka mobil atau sampai motor muka mereka begini. Saya dulu belum ada WA ya, SMS. Kata suami, aku jemput kamu. Ya Allah, istri di WA atau bukan SMS. Aku jemput kamu aja udah senang banget. Terus saya agak lebay pada saat itu karena jarang-jarang begitu ya. Saya minta izin sama rumah sakit waktu itu di Pondok Indah untuk agak cepat pulang. Aku pulang duluan ya teman-teman dokter ya. Suami aku jemput aku. Saya kalau inget-inget sekarang, yang saya mau cerita begini. Perasaan senang itu, waktu itu saya praktek di lantai 5 waktu itu rumah sakit Pondok Indah, urusan narkoba juga. Turun dari lift lantai 5 ke G, ya Allah senangnya. Karena berharap, suamiku jemput aku. Jalan di koridor masih senang. Jalan di tempat parkir cari mobil itu masih senang. Pas buka mobil, Assalamualaikum. Laki-laki biasa kan? Salam. Dulu belum ada ilmu ini nih. Itu langsung terikat-ikat di kolbu. Itu yang rasanya kayak ditusuk belati. Hanya gara-gara lihat muka ginian nih. Terus saya karena agak-agak vokal. Memang orang Bugis. Dan terlalu terwarnai dengan emansipasi. Apa saya bilang? Tahu gini aku naik taksi. Belum ada Grab dulu. Taksi. Kata suami saya, bukannya kamu senang aku jemput. Aku sih senang aja. Kayaknya kamu yang gak senang deh. Lihat aja mukanya rata kayak gitu. Muka kita begitu kan langsung. Perempuan kalau marah gak mau lihat suaminya, betul? Terus dia bilang, kamu marah? Enggak. Padahal perempuan pada saat marah dan membuang muka, dalam hatinya berkata, tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Padahal Allahu Akbar, sebetulnya saat itu suami saya setelah jemput, dia sebetulnya ingin bawa saya ke restoran. Tapi nggak jadi. Gara-gara saya begitu.
Sekarang karena udah tahu ilmunya dan memori lama sudah saya lepaskan. Caranya apa melepaskan memori lama yang terada masuk di dalam kolbu gara-gara muka kayak gitu? Gampang teman-teman. Setiap ingat peristiwanya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar itu membuka ikatan memori. Walaupun dia tidak bisa terlepas sama sekali ikatan itu, dia akan misalnya ikatannya kuat seperti ini karena kesal, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lama-lama lah dang. Dia tidak bisa lepas. Kenapa Bu Isa? Ya karena buat jadi pembelajaran, ya supaya tahu bahwa oh kalau laki-laki mukanya kayak gitu bukan berarti dia marah, bukan berarti dia jengkel, sebetulnya dia senang, cuman dia laki banget, ya loadingnya 10 menit ke atas, nah itu, ya. Sekarang yang beginian udah gak jadi berantem lagi, buka mobil assalamualaikum, tetap wajah dia begitu, salam, cium tangan. Ke restoran yuk. Jadi inisiatif. Dia pun memang senang. Dan ingat karena belum 10 menit dia bawa mobil dengan wajah rata juga. Tapi saya karena sudah tahu ilmunya, sudah tidak ada lagi ikatan kepedihan di kolbuku, maka saya dengan senang ikut. Dan saya tahu dia pun senang walaupun mukanya rata. Dari mana Bu Isa? Hidungnya kempes-kempes. Gitu. Ya, jadi ilmu itu penting. Untuk apa? Untuk yang terlanjur peristiwa terikat-ikat di kolbu kita terlepas. Ya, terlepas. Nih. Karena kalau enggak peristiwa-peristiwa yang terikat ini menutupi suara Tuhan. Menutupi apa yang Allah mau. Ya. Nanti kita akan betul-betul tertutup bahwa Allah ya minta istri itu patuh sama suaminya. Karena suami jembatan surga. Karena suami nanti yang bertanggung jawab di akhirat terhadap perilaku kita. Itu bisa ketutup loh. Hanya gara-gara sambungan-sambungan peristiwa kekesalan yang sebetulnya walaisa zakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu yang sedang Bu Isa ya sosialisasikan. Supaya apa? Ya, come on, maafkan. Ya. Bahkan ya bisa tambah dengan setelah istighfar pakai surat Ali Imran ya 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Satu ketika saya lagi masak, tiba-tiba teringat kembali. Kadang teringat tuh bukan hanya di sini loh, di sini teringat. Ya. Teringat apa Bu Isa? Teringat pada saat bicara sama suami, dia lebih senang lihat HP daripada lihat muka aku. Ada yang sama Bu? Teman-teman tidak sendiri. Kita bareng ada. Teringat tuh. Ya. Kalau belum ada ilmunya, kita sering tenggelam di dalam memori peristiwa itu. Karena kolbu ngomong lagi sama otak. Ya. Suamimu lebih senang lihat HP. Jangan-jangan ada seseorang yang chatting sama dia. Itu mulai. Jeng. Yang tadinya ngaduk sayur asam lembut. Mulai. Ya, Masya Allah. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi sekali lagi harus punya ilmunya agar kita dengan mudah mau memaafkan peristiwa itu. Karena kalau tidak ada ilmu untuk memaafkan peristiwa yang nanti terlanjur tersambung di kolbu, ini yang agak lama. Agak lama. Emang ada ilmunya lagi soal wajah itu Bu Isa? Oh ada. Ya. Kenapa sih laki-laki lebih senang lihat HP daripada lihat wajah? Karena ditemukan di dalam penelitian memang laki-laki ya matanya lebih senang lihat benda dari wajah daripada wajah. Kenapa? Sklera mata, putih-putih mata, ya. Putih-putih mata ini, putih-putih mata ini maksud saya ini. Ya. Perempuan lebih lebar daripada laki-laki. Ini yang membuat perempuan lebih senang kalau ya bicara dilihat wajahnya atau tatap wajah, tatap mata. Itu.
Laki-laki karena lebih sempit, maka laki-laki kalau diajak bicara hanya kuat 5 detik saja untuk tatap wajah atau tatap mata. Makanya dikala seorang istri bicara sama suaminya, ya, lebih dari 5 detik, suami akan mengalihkan pandangan ke lantai atau ke tembok. Untung sekarang ada gadget, jadi dia lebih manis lagi lewat lihat gadget. Karena kita bicaranya gitu. Laki-laki tidak tahan waktu diajak bicara lebih dari 5 detik. Apalagi ngomong soal uang. Abi tahu nggak? Sekarang apa-apa mahal. Suami-suami cuma lihat istrinya 5 detik, habis itu lihat HP lagi. Banyak istri-istri, Abi lihat aku mau bicara. Oke, dia lihat lagi. Istri ngomong lebih dari 5 detik lagi sambil matanya mendelik-delik. Dia tunduk lagi. Abi gitu kan, Abi udah gak pernah perhatiin aku. Ini si laki bingung nih. Apanya yang salah ya? Saya kan udah lihat. Dia juga bapak-bapak itu baru tahu aja nih gara-gara mungkin lihat searching ya video-video tentang otak laki perempuan. Baru mengerti juga bahwa oh mata saya tidak kuat lihat wajah lebih dari 5 detik. Termasuk anak laki. Siapa punya anak laki? Tolong stoplah untuk bicara sama anak laki. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Berhentilah, tolonglah Bu. Itu siksaan buat anak laki. Kalau anak perempuan, siapa punya anak perempuan? Kalau anak perempuan itu memang senang banget dilihat mukanya. Bahkan dia senang kita tatap-tatapan, itu anak perempuan. Anak laki itu cuma 5 detik. Ya. Bu Isa juga dulu salah. Orang ini ilmunya 2006. Saya punya anak 93. Anak laki lagi, 4 punya anak laki saya. 4 laki 1 perempuan. Dulu juga begitu. Lihat ibu, lihat ibu. Anak saya lihat saya setelah lebih dari 5 detik karena saya lihat mukanya lagi terus dia. Setelah 5 detik gayanya begini dia. Ibunya belum ngerti. Ibunya bilang apa? Yang sopan lanang kalau bicara sama ibu lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Dia lihat lagi saya ngomong lagi lebih dari 5 detik dia goyang lagi. Akhirnya lihat ibu nak setengah jam. Lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Anak laki mikir, saya tadi udah lihat, saya salah apa lagi? Itulah banyak anak laki-laki terzolimi oleh kita ibunya. Termasuk suami. Ya, saya senang lihat video ini. Mudah-mudahan ini bisa tambahan tips buat teman-teman yang sudah menikah. Yang belum menikah ini jadi modal, oke? Jadi kalau sedang bicara sama suami dan supaya suami terus melihat wajah istri, perhatikan video ini. Ya, tatap suami tidak lebih 5 detik, setelah itu tunduk. Lihat, suami akan senang lihat wajah istrinya. Ya, ayo kita ulang, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Saya setelah tahu ilmu ini saya ikut-ikutan. Ayah, aku mau bicara, terus dalam hati ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, terus gini. Jadi gini ayah. Lihat ke bawah Bu, kita yang lihat ke bawah. Laki-laki pada saat begitu gaya kita, dia akan senang memperhatikan wajah kita. Dulu aja Bu Aisyah sebelum nikah, dia senang kok liatin muka kita. Iya, karena waktu itu kita tunduk. Coba inget-inget. Saya juga dulu gitu, waktu ditanya, kamu mau kapan nikahnya? Ya terserah abang aja. Nah pada saat ini itu calon suami ngeliat muka kita kan? Tapi kenapa pada saat kita sudah menikah kita rubah strategi itu? Dengan cara sekarang kembalikan fitrah. Kembalikan pada tracknya. Supaya apa? Sakit hati di sini mulai terburai. Ya. Sudah istighfar, ada ilmunya, pakai ilmu ini. Masya Allah. Bisa? Tapi kalau teman-teman mau pakai cara seperti ini, pastikan dalam keadaan cantik.
Jangan rambut lagi aut-autan. Muka pucat. Daster robek. Koyo di seluruh leher. Sosokan tunduk. Jadi gini Abi. Khawatirnya para suami langsung astagfirullahaladzim. Sudah semakin tua istriku. Ngerti ilmu ini? Siapa yang pernah dendam atau sampai sekarang merasa kesal, pernah kesal gara-gara kasus ini? Mari istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Lepaskan ya. Terus pakai tadi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah. Ayo Bu. Ya Allah. Yang sudah menikah ya. Saya maafkan suamiku. Nah, sebut masing-masing suaminya. Yang lengkap Bu. Tambahin binnya. Dan ampuni dia ya Allah. Oke. Itu pelan-pelan. Kolbu ibu. Kolbu nih. Masya Allah. Yang tadinya terikat kuat. Mulai dia terurai. Sehingga ya. Perasaan kita mulai ya lapang. Kenapa harus lapang? Kenapa harus lapang? Supaya suara Tuhan ya bisa nyala di kolbu kita masing-masing. Kalau dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa kekesalan, marah dan sebagainya, ditambah lagi mungkin kita belajar terlalu banyak belajar keduniawian, itu hati-hati suara Tuhan tertutup. Apalagi jarang ngaji, jarang baca Quran, sholat tidak tegak. Itu makanya datang Ramadan setiap tahun Allah berikan untuk kita latihan selama 29 hari sampai 30 hari. Ya. Dan uniknya baca Quran ya. Memang Allah firmankan di surat Yusuf ayat 1, 2 ya. 1, 2 dan 3 itu bahwa memang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Supaya Rasulullah mengerti, namun bukan hanya itu ternyata. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang Allah gabungkan itu setiap dilafazkan sampai di kolbu. Jangankan gitu ya. Kata Allah saja, ayo sama-sama yuk, rasakan. Jangan terlalu bawah ya. Ya, di sini dia, di sini. Karena dia di serambi kanan. Kalau bawah sudah bilik, ya. Bawah lagi lambung. Kalau ibu sakit hati sebelah sini, itu bukan sakit hati Bu. Itu GERD. Pedas. Asam lambung. Tapi yang di sini. Oke? Oke ya. Coba. Allah. Rasakan, ada getaran nggak? Allah. Allah, Allah. Ayo Bu, keraskan Bu. Allah. Ada getaran? Coba sekarang, maaf ya, kita bandingkan dengan kata Allah. Coba, Allah. Allah. Mana yang bergetar? Allah tuh cuma sampai leher. Lagi Bu. Allah. Basmalah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar nggak? Iya, karena pada saat kita baca basmalah, Allah sudah susun demikian huruf-hurufnya, bergetar sehingga ya ada basmalah di kolbu kita semakin tajam sambungannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bahasa Indonesianya. Maka dengan adanya bahasa Indonesia bertambah ya sambungan baru makna tentang artinya, tetapi bahwa ya kalimat basmalah sudah ada sejak kita dalam rahim. Tapi memang sambungannya masih tipis. Makanya kita harus ulang. Sampai sini bisa paham dulu. Baik, sekarang. Yang bisa angkat tangan 3 orang, saya kasih hadiah. Mbak Airin boleh pilih. Dari situ boleh ya. Umat Islam seluruh dunia memang kadang-kadang tidak beruntung tiap hari mengaji atau baca Quran. Tapi karena ada satu surat yang selalu disuruh lafazkan berulang-ulang. Kira-kira surat apa itu yang membuat kolbu mereka tebal? Ya, hitung. 3 orang. Ya, teman-teman ada bawa hadiah? Tuh, tim saya mana tim saya? Oke. Ya.
Ya. Boleh maju ke depan. Tiga. Oh, lah, pasti gampang sekali ini ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Namanya siapa sayang? Sudah menikah kah? Alhamdulillah Bunda Romla ya. Ada lagi 2 orang tadi? Ayo. Bismillah. Bu Isa nggak nunjuk ya sayang ya? Itu tugasnya Mbak Airin. Ya. Kita tambahkan tugas beliau. Iya. Ya, agak jauh-jauh sedikit di sini. Iya. Mbak, siapa namanya? Assalamualaikum. Iya, Bunda namanya siapa sayang? Rida Bainah. Oh, panggilannya? Rida. Bunda Rida. Oke, Bunda Rida. Ada satu lagi? Ayah. Mungkin di sebelah mana? Sebelah sini nggak ada Mbak Airin. Kok di sini semua? Sebelah sini nggak ada nih. Oh, sebelah sini yang agak depan-depan aja lah dulu. Nggak apa-apa. Masya Allah. Iya. Nggak saya minta maju supaya nanti ke kiri sana Bu Isa mau kasih hadiah ya. Bu, namanya siapa sayang? Assalamualaikum. Namanya siapa? Mbak Yani. Bu Yani ya, sudah menikah kah? Bunda, oh, Alhamdulillah tiga sudah menikah. Boleh bersamaan nggak? Ya, kira-kira surat apa yang semua umat Islam di dunia tebal? Ar-Rahman. Al-Ikhlas. Ada 3 lagi? Okay. Tapi tetap dapat hadiah ya? Iya. Ini sudah include sama tanya jawab ya dan tes. Ya, dipercepat. Ya. Semua umat Islam surat ini tebal. Karena memang Allah yang suruh. Ya. Bunda namanya siapa sayang? Bunda Sakinah, Masya Allah. Betul-betul Sakinah ya, Masya Allah. Amin. Bunda siapa namanya? Iya sayang. Oh, Bunda Al-Ikhlas. Masya Allah. Iya sayang. Barakallah. Iya, boleh? Apa? Bisik-bisik aku. Surat apa? Apa? Al-Fatihah. Oh, betul. Suratul Al-Fatihah. Masya Allah, boleh ke sini dulu? Ya. Apa-apa, nanti dapat hadiah ya. Ya. Tadi yang teman-teman sebutkan, memang Ar-Rahman juga tebal buat orang yang memang sudah ngerti setiap harinya baca Ar-Rahman. Ya. Terus tadi Al-Ikhlas juga tebal. Tetapi karena disuruh, maka umat Islam, walaupun dia belum sempat ngaji yang benar-benar ngaji tiap hari, suratul Fatihah itu tebal. Karena apa? Diulang-ulang. Masya Allah ya. Bisa mengerti tentang ini ya. Oke, iya. Hadiah dari Bu Isa nanti diberikan oleh Mbak Nini. Boleh ke sana. Hadiah pertama adalah boleh foto. Foto di sini, foto bareng-bareng dulu. Ya, dipercepat ya. Punten. Bismillah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi bisa paham ya? Bisa paham ya sayang ya? Iya, bisa paham tentang kolbu kita ya. Jadi semua umat Islam Al-Fatihahnya tebal. Kenapa? Karena 17 kali. Oke? Iya, baik, terima kasih. Boleh ke sana ke tempatnya Mbak Nining ya, sayang. Masya Allah. Salam dari Al-Ikhlas. Masya Allah. Iya sayang, barakallah. Ya, boleh tepuk tangan buat teman-teman. Masya Allah. Maka Al-Fatihah disebut apa? Induk Quran. Ya. Tapi rugi kalau hanya Al-Fatihah saja yang kita tebalkan. Itulah makanya di Ramadan ini dan setiap Ramadan kita diminta lagi untuk ya berkesempatan atau mempunyai kesempatan untuk baca Quran. Kalau misalnya di bulan-bulan lain teman-teman mungkin masih sibuk lah, masih inilah. Tapi Ramadan teman-teman baca Quran di PT terbaik sekalipun pimpinan pasti mengerti bahwa dia nih ya staf saya sedang mengaji. Dan ketahuilah pada saat kita mengaji ya ayat-ayat yang kita baca dia bertambah tebal. Untuk apa? Untuk menuntun kita.
Apakah perlu artinya? Memang perlu. Tapi pada saat kita melafazkan huruf hijaiyahnya, asal lafaznya betul, sesuai makhraj, itulah makanya kenapa metode tahsin sekarang sedang digalakkan supaya betul kalimatnya agar sama yang dinyalakan. Paham sampai sini? Nanti setiap mengaji coba taruh tangan di sini. Semua ayat menggetarkan sampai ke jantung kalbu. Nyanyi belum tentu. Coba nyanyi balonku ada 5 coba. Balonku, coba pegang dadanya. Balonku ada 5. Ada getaran nggak? Dia di leher. Balonku ada 5 di leher. Lagi. Bintang kecil. Ya. Ada getaran nggak? Ada di mana? Di leher. Leher. Nggak semua lagu bisa sampai kolbu. Hanya lagu-lagu yang memang ya ditulis liriknya itu mengagungkan Allah. Bahkan kalau ditulis yang liriknya ayat-ayat atau arti ayat-ayat. Pernah dengar lagunya Chrisye ini? Ya? Bisa nyanyi? Akan datang hari. Ayo nyanyi. Mulut dikunci. Pegang. Kata tak ada lagi. Terus akan tiba masa. Sampai ke dada enggak? Tak ada suara dari mulut kita. Gitu ya. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Terasa nggak Bu sampai sini? Unik ya? Karena ini ya ditulis oleh Taufik Ismail terinspirasi dari surat Yasin ayat 65. Bahkan Chrisye pada saat rekaman tidak pernah selesai lagu ini. Dia nangis sesegukan. Ya, Masya Allah. Mungkin ada yang anak-anak baru lahir nggak tahu lagu ini. Saya mengerti. Karena itu zaman kita. Tapi kalau lagu ini tahu nggak? Coba, gimana lagunya coba? Adakah sungai-sungai itu benar-benar, coba cara, dilintasi dengan air susu. Terus lagi? Nah, ini surat Muhammad ayat 15. Juga badanmu tak sakit-sakitlah. Terus kau dan orang-orang muda lagi. Terus ini Al-Hijr ya. Lanjut, ayo. Temukan jawaban, hati yang gembira, sering kau tertawa. Benarkah orang bilang, iya memang suka bercanda. Ini maksudnya Rasulullah ya. Iya. Lanjut Bu. Mungkinkah kau mampir hari ini. Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tinggalmu yang baru. Tahu nggak itu surat apa? Al-Isra 44. Dan pertama kita dengar lagu ini aja, itu kayaknya mau nangis. Ya, itu langsung duk 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 duk. Itu makanya sebetulnya ulama kontemporer ya
membolehkan kita bernyanyi, yang penting liriknya, syairnya yang apabila dilafazkan itu membuat suara Tuhan yang di kolbu semakin tebal. Nggak semua lagu, bahkan lagu ikan dalam kolam saja tidak bergetar. Apa depannya ikan dalam kolam? Hah? Coba deh nanti nyanyi di rumah. Pokoknya gimana nih? Ada PR dari Bu Isa ya. Setiap ada lagu coba dia sampai sini apa sampai sini? Ya, iya. Tapi semua lagu yang mengagungkan Allah, ya. Kemudian walaupun itu arti atau ya perumpamaan atau liriknya terinspirasi dari ayat-ayat Quran, itu pas dilafazkan sampai di kolbu. Apalagi salawat. Masya Allah. Ya, paham ya tentang ini ya? Ya, jadi ini yang saya mau bilang bahwa kolbu kita ini Allahu Akbar pada saat kita lafazkan Allah, maka jalan lewat sistem saraf, maka Allah yang ada di kolbu kita bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Maka mumpung Ramadan, ya, tolong kita rasakan pada saat baca Quran. Pegang dada kita. Ya. Dan Ramadan bukan hanya siamnya juga yang harus kita pentingkan adalah qiyamnya juga. Salat wajib tentu, salat sunnah ba'diyah, ya, qobliyah juga. Kemudian apa? Qiyamul lailnya. Dan pada saat kita qiyamul lail, mungkin berjamaah dengan keluarga atau dengan anak laki-laki kita, dengan suami kah? Atau bersama-sama lagi tarawih bersama. Pada saat imam baca ayat-ayat, coba langsung dengarkan dari telinga, masukkan ke kolbu. Dia bergetar itu. Bahkan ayat-ayat yang surat-surat setelah Al-Fatihah, walaupun kita belum punya ilmunya tentang artinya, ada di pertengahan tuh pada saat kita dengar, ya langsung masuk ke kolbu, getarannya langsung rasa tuh. Nanti kan pas posisikan kita, itu di sini aja kerasa tuh. Tiba-tiba nangis pertengahan segugukan gitu. Kalau kita nggak tahu artinya. Artinya kita tidak tahu, tetapi di kolbu kita yang sudah ada lafaz Qur'annya nyala. Ya. Jadi kita mengakses suara Tuhan, mengakses apa yang Allah mau di kolbu kita. Ya. Maka inilah yang disebut kolbu Ramadan. Bagaimana memperpanjangnya setelah Ramadan? Percaya deh, masih ada kesempatan ini sampai nanti akhir Ramadan. Setiap baca Quran langsung ya masukkan di kolbu. Tentu dengan yang harus sesuai mahrojnya. Baca Al-Fatihah saja tanpa mahroj yang betul itu cuma sampai di leher. Tidak masuk di kolbu. Sayang nanti Al-Fatihah yang ada di kolbu tidak nyala pada saat dilafazkan. Sampai sini bisa mengerti dulu? Bisa paham dulu? Ya, coba setiap nanti ya kita tarawih dengan ya surat yang panjang-panjang. Saya juga waktu kemarin di Mekah Madinah ada banyak juga surat yang saya nggak tahu artinya, tapi dengarkan langsung. Jadi waktu dengar di kuping bukan naik ke otak, tapi langsung masuk ke kolbu. Kenapa? Lewat sistem saraf ini, karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dengar pakai telinga langsung turunkan ke bawah, bukan naikkan ke atas untuk dianalisa. Panjang amat ya. Kayaknya 1 juz nih. Itu kolbunya tidak nyala. Malah bertengkar di otak menganalisa karena otak punya daya analisa di otak kiri. Sudah, dengarkan saja sini. Semakin panjang berarti semakin kesempatan ya. Pada saat kita mendengarkan dan masuk ke dalam kolbu nyala. Bu Esa kalau sholat sendiri bagaimana? Pada saat kita sholat sendiri makanya diminta untuk sedikit dibesarkan suara kita. Tidak hanya sir saja tapi zahir sedikit. Itu memang begitu Allah minta. Jadi waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Coba deh masing-masing sekarang seolah-olah sholat. Seolah-olah sholat coba baca masing-masing.
Baca Al-Fatihah saja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rasakan getarannya sampai kolbu. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terasa? Langsung masukkan kolbu. Karena kalau kita masukkan ke otak, kita menganalisa. Banyak hal dianalisa. Ya. Bisa sampai sini kira-kira? Tentunya Masya Allah di Ramadan ini adalah ya bulan untuk kita latihan. Untuk tadi karena judulnya adalah kolbu Ramadan untuk menyalakan ini. Karena ini yang disebut kolbu tuh di sini perannya. Tentu memang dianggap keseluruhan mudghah ini karena nanti juga ada fungsi yang lain yang dari awal sudah diketahui oleh manusia, yaitu mengirimkan ya makanan, nutrisi, mineral, vitamin. Tetapi ini yang luar biasa. Sehingga kita diharapkan tidak menjadi pisang. Tahu pisang? Punya jantung tapi nggak ada kalbunya. Pernah makan jantung pisang? Nah itu kan ada jantungnya, tapi nggak ada kolbunya. Nggak ada seperti kita ini. Sampai sini bisa paham? Iya. Oke, sekarang saya panggil lagi Mbak Airin. Iya. Adakah yang mau bertanya tentang kolbu Ramadan ini? Baik. Sebelum saya lanjutkan sedikit lagi sebagai ending. Baik Bu, untuk pertanyaan seputar kolbu silakan sini di depan dulu ya, Bu Aisyah. Silakan berdiri. Siap. Silakan. Langsung saja. Ya, semoga Ibu bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Yang saya tanyakan adalah... Boleh kenalan sayang? Oh iya, nama saya Erni, saya dari Bogor. Panggilannya? Erni. Erni? Iya. Sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Bunda Erni ya? Iya. Ya, baik. Apa Bunda? Yang saya tanyakan adalah, tadi kan Bu Isah bilang kalau peristiwa yang membuat emosional ya, secara yang masuk di kolbu, itu kan ada peristiwa yang emosionalnya itu yang gembira. kita mungkin gembira, tapi yang saya tanyakan adalah yang menyakiti gitu kan. Oh. Nah, bagaimana caranya mengurai lebih cepat atau mengurai hal-hal yang menyakitin itu agar tidak tersimpan dalam kolbu? Itu saja Ustazah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Kita warahmatullahi wabarakatuh. kumpul 2 apa 3? 3 langsung. Oke, baik. Oke. Mengurai Langsung ya Dok ya. rasa sakit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Isya. Iya, di kesempatan kali ini saya ingin menanyakan Boleh sesuatu. kenalan dulu? Maaf, perkenalkan nama saya Tila. Vila? Tila. Vila. T-I-L-A. Tila, oh maaf Tila. Sudah berkeluarga? Sudah. Dipanggilnya Bunda, Umi, Mama? Ibu. Ibu Tila. Baik. Di sini akhir-akhir ini kita ya mungkin pada umumnya familiar dengan istilah psikosomatis. Psikosomatis, oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah psikosomatis ini ada hubungannya dengan kolbu? Karena yang saya tahu penyakit psikosomatis ini lebih mempengaruhi banyaknya antara organ jantung maupun syaraf. Yang saya tahu begitu. Betul, Nah, betul sekali. Nah, jadi apakah ada hubungannya antara psikosomatis ini dengan kolbu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hubungannya psikosomatis dengan kolbu? Oke, yang di belakang aja, yang bagian tengah. Ya, stop sayang. Ya, ini. Ya, yang paling belakang. Betul, yang paling belakang. Nah, langsung kasih mic-nya. Boleh berdiri? Berdiri, yang mau nanya berdiri? Iya, silakan berdiri, sebutkan nama. Oh, Masya Allah dari jauh. Bismillah. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mira dari Tangsel. Saya seorang
istri dan ibu anak satu. Masya Allah. Panggilannya Mama, Bunda? Uma. Uma, Iya, Masya betul. Allah. Ingin menanyakan aja terkait trauma. Bagaimana mengatasi flashbacknya trauma yang muncul ketika setelah menikah, khususnya setelah melahirkan. Saya sempat mengalami yang namanya lonjakan emosi, yang itu kayak terungkit lagi trauma masa lalu gitu, seperti itu. Itu bagaimana mengatasinya dan manajemen emosi dan masa lalu itu ke suami itu bagaimana biar suami itu juga paham akan perasaan dan kondisi emosional Mana kita. suami paham ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Baik Uma, Silakan. boleh tepuk tangan dulu buat 3 pertanyaan ini ya. Sebetulnya ingin sekali Bu Isa mendengarkan lagi pertanyaan-pertanyaan dari akhwat semuanya. Hanya memang kita dibatasi karena nanti akan ada narasumber lainnya yang tentunya akan sama-sama melengkapi insya Allah ya. Baik, ada 3 ini luar biasa dan sangat berkaitan. Jadi ada ya benang merahnya ya. Bagaimana pertama ya, bagaimana untuk mengurai rasa sakit hati, yaitu ya. Jadi memang tadi sudah Ibu Isa bilang bahwa di jantung ini ada peristiwa yang mengikat kolbu sangat kuat. Kenapa? Karena bisa saja kejadiannya berulang-ulang tiap hari. Kemudian kita tidak ada ilmunya untuk ya mengimbangi apa yang tadi kita sedihkan, ya. Atau ada juga yang memang tidak berulang, tapi sakit banget. Makanya ada istilahnya trauma tadi yang Uma cerita tadi. Itu tergantung juga watak seseorang. Orang yang wataknya pemikir, waktu disakiti hati 1 kali, langsung tuh duk keikat. Cuman karena dia pemikir, maka dipikirkan terus. Maka pada saat dipikirkan terus, ini semakin terikat. Uma termasuk yang pemikir kayaknya dari jauh saya lihat ya. Betul Uma? Coba ngangguk sini. Karena orang pemikir itu tidur pun mikir, betul? Iya. Dan pemikir itu tidak salah. Allah memang menciptakan ada beberapa orang yang jenisnya pemikir. Di antara teman-teman pasti ada. Ya. Apa ciri khasnya Bu Aisyah? Gampang. Hasratnya selalu mau melakukan sempurna. Dan orangnya detil. Ya, terplanning. Kelemahannya apa? Karena memang watak ada kelemahannya. Takut salah. Ini yang sering. Dan makanya dalam mental health itu ada istilah overthinking. Nah ini buat tipe-tipe orang yang pemikir. Lebih jelasnya lagi, di antara teman-teman yang tipe pemikir gampang. Dari kecil sampai sekarang, setiap mau sikat gigi, pasti pencet odolnya dari bawah. Ada yang begitu? Berarti Anda pemikir. Bahkan sudah habis pun diperas. Anda pemikir itu. Nanti suami istri berantem hanya gara-gara tutup odol. Karena biasanya dapat pasangan yang tipe ya mau cepat atau orang bilang spontan. Uhuy kan gitu biasanya. Yang kadang-kadang itu tutup botol jatuh kemana-mana. Seorang istri yang pemikir karena hasratnya mau sempurna, sebelum dia sikat gigi, tutup odol terbuka, dia cari dulu. Kemudian dibetulkan dulu itu ya badan si odol agar dia dari bawah. Maka teman-teman yang tipe pemikir, carilah odol yang tutupnya nempel di atas. Jangan cari yang terbuka, karena Anda kan sakit hati hanya gara-gara odol. Kolbu Anda menyimpan gara-gara odol. Itu kecil-kecil gitu tuh. Ya, paham ya? Atau kebalikannya ada suami yang tipe pemikir. Apa ciri khasnya? Sama odol tadi. Dan ciri khas berikutnya apa? Dompetnya teratur. Uang terklasifikasi. 10.000 sama 10.000, 5.000 sama 5.000. Kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua. Suami yang tipe begini, istri ambil 3 lembar uang, dia tahu.
Ada 3 lembar uang hilang ini. Kenapa? Kadang ada orang pemikir, suami yang pemikir itu ekstrim banget ya. Itu uang, nomor serinya dia urut. Mau 3 lembar. Dan namanya juga pemikir, dia mikir aja nggak ngomong. Pada saat mikir, jadi jangan dikira perempuan saja yang terluka hatinya, terluka kolbunya, suami pun juga. 3 lembar hari ini. Tanpa dia bilang sama aku, kolbunya langsung juga tersimpan peristiwa ini. Ya, laki-laki itu kalau kita bilang kamu nggak ada perasaan marah, ya. Laki-laki juga kadang-kadang kalau dipukul badannya dia cepat lupa, tapi kalau wasada, kamu nggak ada perasaan, siapa bilang? Gaya. Karena mereka juga punya kolbu. Cuman uniknya perempuan diberikan kemampuan oleh Allah mudah untuk membuka ikatan ini. Tuh tadi siapa mau ingin menguraikan? Dengan cara apa? Ingat Allah. Makanya Allah selalu ingatkan istighfar. Dikala kita sedikit ada rasa takut, takut karena apa? Takut karena ya tidak punya uang, takut karena nggak ada makanan, bahkan takut karena nggak ada buah-buahan, disuruh sabar. Ya, dengan cara apa? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berulang kali. Jadi teman-teman kalau istighfar udah berapa kali, ya, kok rasanya masih membekas, terus sajalah istighfar. Bukan berarti istighfarnya keliru, tidak. Masalahnya, ya, peristiwa kekesalannya tebal, sambungannya tebal. Kenapa? Karena dipikirkan setiap saat. 33 tahun menikah, 33 tahun dipikirkan itu saja. Apa nggak tebal itu? Maka untuk diurai harus 33 tahun juga istighfar. Bisa paham sampai sini? Jadi kalau teman-teman sudah istighfar, teman-teman sudah ya melafazkan ya kalimat-kalimat zikrullah yang Allah perintahkan, tapi rasanya kok aku masih sakit, teruskan istighfarnya. Ya, tapi stop mengingat-ingatnya. Kenapa? Karena tadi sudah istighfar, dia sudah mulai gini ya. Nih, ini kan ingat nih misalnya, gara-gara muka tadi, contoh ya. Tarang, duduk. Terus istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ah udah. Tapi terus ibu ingat-ingat lagi, tapi kenapa ya dia selalu begitu, lihat aku mukanya begitu, begini lagi bu. Makanya selain tadi kita mendelete dengan istighfar, mendelete dengan zikrullah. Bahkan yang tertinggi zikrullah itu adalah sholat. Tapi stop untuk dipikirkan lagi. Setiap baru mau memikirkan lagi langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Terus katakan dalam hati stop pikirkan itu, stop pikirkan itu, stop pikirkan hal tersebut. Stop, 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 stop. Maka stop. Tidak terikat di otak dan tidak terikat juga di kolbu. Paham sampai sini ya? Iya. Gampang kan? Iya. Tapi Bu Aisyah, aku kesel banget, pengen banget tonjok. Itu sangat lazim. Karena energi emosi itu selain mengikat di kolbu, dia berkumpul di persarafan tangan dan kaki. Itu makanya kalau kita marah banget sama seseorang, pengen banget kita tonjok. Cuman karena dia suami, akhirnya anak yang mirip suami yang kena. Kasihan anak yang mirip suami itu. Kamu nih kayak bapak kamu aja. Tuh anak bingung, apanya kayak bapak? Maka ada cara lain. Ini teknik-teknik yang memang Rasulullah ajarkan. Apabila lagi marah berdiri, atau sebetulnya sedang nggak apa-apa, lagi masak, tiba-tiba teringat sebuah peristiwa yang bikin ingat kembali di otak, terakses kembali di kolbu, dia jalan ke sistem saraf. Jalan ke sistem saraf tadi, makanya nanti jadi psikosomatis tuh. Ya jalan di sistem saraf ini, tersimpan di sel-sel. Kalau itu ya tidak dilepaskan.
Tetapi pada saat itu dia marah, dia jalan di sistem saraf, bermuara di saraf tangan dan kaki. Jadi pengen banget. Maka sering kan kalau kita kesel tuh, nah, itu karena ingin dikeluarin tuh. Makanya ibu kalau marah banget sama suami, supaya dia tidak jadi psikosomatis dan dia tersimpan di sel-sel tubuh. Daripada anak yang dicubit, daripada anak yang dipukul. Atau ikuti kata Nabi, pada saat marah berdiri, lagi ingat terus kemudian suruh duduk. Supaya apa? Supaya energi yang berkumpul di tangan di kaki ini akan lebih dekat dengan lantai. Bu Aisyah, duduknya di kursi apa di bawah? Memang paling bagus di bawah. Jadi kalau marah sama suami langsung duduk di bawah. Astagfirullahaladzim. 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 Supaya semua turun di lantai. Bahkan kata Nabi, apabila masih marah duduk, rebahan. Di mana Bu Isa? Langsung paling bagus di lantai. Saya kalau sudah marah semangat sama suami, saya tiduran di lantai. Sambil istighfar. Suami pulang kantor lihat saya, dia langsung tahu pasti lagi marah. Tapi pertama yang dia lihat apa? Saya bernafas atau tidak. Ya Bu, tapi juga tentu lihat kondisi. Jangan ibu lagi bertengkar di mall. Ibu cari kursi nggak ada. Ibu di tengah mall kayak gini. Astagfirullah. Terurai enggak, tambah diketawain. Maka rubahlah posisi saja ya, karena itu ada makna rubah posisi. Atau carilah tempat yang Anda bisa duduk dulu ya, ke kafe ya ke kafe lah. Lagi puasa Bu Aisyah bilang sebentar saya mau duduk. Kenapa? Saya mau istighfar. Astagfirullah. 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 Bisa paham? Ya. Tapi Bu Aisyah udah berkumpul di tangan, pengen banget mukul. Cara berikutnya adalah ambil bantal. Kamu kok gitu? Aku kalau. Dan gitu kan kalau kita marah kan? Aku kalau cuman kamu nggak punya uang, aku kuat. Tapi jangan juga aku diduakan. Lepaskan di bantal Bu. Kalau perlu itu bantal print wajah suami. Dulu aja nggak punya apa-apa, mana sekarang? Kakinya hentak-hentakan. Makanya harus punya tempat untuk melepaskan itu. Paling bagus di sajadah sebetulnya Bu. Ya, paling bagus di sajadah. Bisa kira-kira? Mungkin dari sini semua pergi beli bantal? Ya, nggak usah lah di print wajah suami, nggak usah. Pokoknya bikin ada bantal di rumah, terserah mau warna hitam atau merah pekat, jadikan bantal itu ya untuk merilis, melepaskan kemarahan, kekesalan, kejengkelan yang sudah sampai di tangan. Bisa? Tapi kalau masalah yang kecil-kecil Anda istighfar saja ya, insya Allah ini akan sudah terurai ya. Bisa paham sampai sini? Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Terakhir, kenapa sih Bu Isa harus ya kita lepaskan atau belum sempat dilepas, Ibu istighfar. Pas suami ngomong sesuatu, belum sempat lepas langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah. Supaya nggak ngikat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa begitu? Supaya kolbu kita ini betul-betul bercahaya. Tubuh manusia ada sinyalnya. Dari mana paling kuat sinyal? Dari mana? Kalau dari gambar ini, dari mana paling kuat sinyal? Dari kolbu. Maka kalau teman-teman ya jarang
merilis peristiwa-peristiwa yang bertumpuk di kalbu, maka ini yang akan keluar peristiwa itu, akan keluar. Silakannya apa? Peristiwa yang akan keluar karena kita tidak merilis, memori yang keluar karena kita tidak merilisnya, dia tanpa sengaja, tanpa kita sadari akan menarik peristiwa yang sama seperti itu lagi. Ya, dan sinyal ini juga adalah suatu kekuatan yang Allah berikan untuk membroadcast doa, niat dan prasangka. Ya, makanya kata AA, jagalah hati, jangan kau kotori. Itu pakai istighfar tuh. Jagalah hati, cahaya ilahi. Supaya apa? Supaya suara Tuhan yang ada di kolbu kita betul-betul terpancar dari tubuh kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.